Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Kurnia Teknik. Video ini saya akan perbaiki kulkas satu pintu. Ini untuk bikin es tidak beku ya. Saljunya cuma separuh nih kata yang punya ya, teman-teman ya. Ini karena nggak dihidupkan jadi nggak kelihatan. Yang jelas kulkas ini dingin, tapi untuk bikin es tidak beku ya. Langkah awal yang akan saya lakukan yaitu akan mengetes kulkas. Kita colokkan dulu ke listrik apakah normal, kompresor dan sebagainya. Di sini saya menggunakan tang ampere Kyoritsu tipe 2007 ya. Ampernya 0,6, ini normal ya teman-teman ya. Jadi kompresornya baik, tidak rusak. Karena kulkas satu pintu itu 0,6, 0,7, 0,8. Setelah pengecekan dipastikan sistem kelistrikan dan juga kompresor bagus. Sekarang saya akan potong pipa untuk pengisian freon ya. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata freonnya habis ini. Tinggal sedikit. Nah, keluar tapi tinggal sedikit ya teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi kebocoran ya di dalam sistem refrigernya. Bagaimana untuk pengecekannya? Saksikan terus video ini ya supaya teman-teman paham. Kebocoran terjadi di evaporator ataupun kondensornya. Ini saya lepas dulu overload dan PTC-nya karena saya akan melepas pipa hisapnya. Kita akan cek di mana kebocorannya, langkah-langkahnya seperti apa supaya teman-teman paham ya. Ini saya lepas dulu pipa-pipa untuk pengisian ventilnya. Kemudian untuk pipa hisapnya nanti saya lepas. Filternya tadi kapiler sudah saya potong ya. Lihat teman-teman, pipa hisapnya saya lepas. Kemudian saya pasang pentil ya. Saya pentil. Fungsinya nanti saya kasih tekanan, saya isi angin, cek di mana kebocoran evaporatornya atau kondensornya. Kita cukup mengecek satu saja teman-teman. Nih, jadi simpel ya, nggak harus ngecek dua-duanya. Ini bagian pipa kapiler, ujungnya saya buntu juga. Jadi saya isi angin menggunakan kompresor kulkas ya, dari pentil itu ya. Nah itu pipa kondensor. Kalau kita mengecek kondensor bocor tidak kan repot. Maksudnya kita isi angin itu di dalam bodi kulkas, jadi nunggu lama. Perkiraan ini bocor atau tidak kan repot. Kalau saya cara yang simpelnya lebih baik saya mengetes evapnya saja. Kalau evap sudah dipastikan bagus, tidak bocor,
berarti bocor terjadi pada pipa kondensor teman-teman, karena nggak ada lagi yang lain ya. Yang jelas tadi kompresor hidup normal, dan juga ketika dibuka freon tinggal sedikit ya teman-teman ya. Ini saya kasih tekanan menggunakan kompresor kulkas seperti ini, saya isi angin. Saya isi 250 PSI ya teman-teman. Sesuaikan dengan evapnya ya. Ada yang 200 sudah melembung, yang penting jangan sampai evapnya pecah atau rusak ya. Nanti kita ganti punya konsumen. Saya kasih 250 PSI. Ini kita cek ke bagian depan ya. Kalau evap itu kropos sudah pasti keluar angin ya. Kita cek evapnya. Ini sampai saat ini belum ada tanda-tanda kebocoran di evap ya. Ini masih bagus ya teman-teman ya. Kalau pengen lebih yakin, diamkan dulu 10-15 menit. Sudah saya pastikan evaporatornya tidak bocor ya teman-teman ya. Jadi sudah pasti kondensornya bocor. Nah, ini pipa kondensor yang bagian keluarnya ke filternya saya potong biar rapi ya. Kemudian ini pipa bagian pipa tekannya ya dari kompresor saya potong juga. Nanti akan saya pasang kondensor baru di belakang kulkasnya ya. Ini dia pemasangan kondensornya seperti ini, di baut. Saya baut 4 menggunakan baut yang lancip ya teman-teman ya. Nah, ini bolonginnya pakai paku. Itu filternya saya pasang di situ. Sekarang tinggal pengelasan untuk pipa tekannya dari kompresor, dari pipa kapiler ke filter, dan juga ini pemasangan ventil untuk pengisian. Seperti itu ya teman-teman ya. Prosesnya seperti ini, saksikan terus pengelasannya.
Sudah selesai semua sistem pengelasan, tinggal kita vakum, kemudian kita isi freon ya teman-teman. Karena freonnya tadi kan habis, tinggal sedikit. Untuk proses vakum ini sekitar 5-10 menit. Sesuaikan saja dengan kondisi kulkasnya ya. Kulkas satu pintu kan nggak terlalu banyak, evapnya cuma satu, beda dengan kulkas freezer. Kebetulan vakum saya juga yang besar, ukuran setengah, jadi 5 menit nggak apa-apa lah, kecuali yang vakum ukuran 1/4 yang kecil ya. Ini pengisian freon, saya kasih tozon ya teman-teman ya, buat membersihkan sisa-sisa pengelasan, mencegah terjadinya penyumbatan. Untuk pengisian freon sendiri itu kisaran 10-15 PSI atau sesuaikan ampernya 0,6-0,7 tadi ya. Terima kasih ya teman-teman. Itu tadi cara memperbaiki kulkas dingin ya tapi tidak beku. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, kerusakannya terjadi kebocoran pada pipa kondensor sehingga freonnya tinggal sedikit. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman semua.